Kalau Allah punya anak, apakah kamu dan Muhammad akan menyembahnya? Oke, saya nirarin juga ya. Kalau Yesus punya babi, apakah tenang. Jangan panik. Tenang. Gimana? Kalau Allah gini baru. Ini kalau kau nggak jawab ini, saya kasih yang lain. Kalau kau nggak jawab ini, saya kasih yang lain. Faruk, kalau kau tidak jawab ini, aku kasih yang lain. Pertanyaan terakhir. Takut. Ini aku kasih yang lain. Takut. Mana datanya? Kalau Allah punya anak, kalau berarti kalau itu bisa jadi enggak. Ya kan? Gak bisa datanya. Kalau Allah punya anak, apakah kau akan menyembahnya? Kalau Yesus punya babi, Ya, Zulkifli, silakan nyalakan kamera dulu. Oke. Apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah Muslim Oke. saya. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ini saya mau tanya Edis ya. Apa Saya itu tanya Bang? dulu ya. Apa itu? Tadi Bang Faruk itu minta naik sama kamu kan? Faruk? Iya Faruk. Saya nggak lihat. Enggak, jangan kau pura-pura nggak lihat. Tadi itu kamu bisu kan Kan ya? saya lagi diskusi. Yang membisukan siapa? Saya nggak ada bisu kan, membisukan. Sekarang dia minta naikkan ke room kamu. Kalau Nggak kau ada berani, dia, saya lihat. jangan naik sama orang awam. Nggak ada. Jangan sama orang awam. Kalau kau Nggak ada berani dia. naikkan Bang Faruk. Mana nggak Naikkan dia ada? Bang Faruk. Tadi dia minta naik, tidak kau naikkan. Kalau kau berani, kau Mana pergi. tidak ada dia naik, ngarang saja. Kalau kau berani naik, Suruh kau dia pergi sini. ke Komal Bang Faruk. Kalau kau ya, Suruh dia ke sini. Ya. Ya silakan. Kalau dia minta naik, jangan kamu tidak naikkan ya. Oke. Saya Oke. akan naikkan kalau dia ngajukan permintaan naik. Mana? Ngadu mewek. Kamu sama ya? Saya kasih tahu sama Faruk kamu ya. Saya kasih tahu sama Faruk. Gimana? Coba silahkan bawa ustadz kalian naik kemari. Gimana? Jangankan Faruk, Abdul Somad suruh sini Abdul Somad diskusi dengan saya. Apakah dia berani? Tidak akan berani. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Nggak ada Faruk, nggak ada. Ya, Sujon Ahmadi, silakan nyalakan kamera. Oke, Bang Sujon. Saya tanya dulu Bang Sujon, apakah Anda seorang Muslim? Semakin ganteng dulu, tak puji dulu lah. Iya, Bang Fujon, apakah Abang seorang Muslim? Yes, saya Muslim Bang Edis. Muslim, baik, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Ntar dulu Bang Edis ya. Apa yang mau Anda utarakan? Ya, ini lagi lihat temanya Bang Edis ini. Al-Quran selamat atas lahirnya anak Allah. Ya. Betul atau tidak? Ini versinya di Islam apa di Kristen Bang Edis? Udah ditilus itu lo Al-Quran .2 ini gimana? Itu kan ada tulisannya Al-Quran .2. Aduh, pantesan sering bentur-bentur kepala ke ubin. Apakah Anda setuju bahwa Al-Quran itu mengeluarkan statement yang demikian? Selamat atas lahirnya anak Allah. Iya, tapi bukan Allah dong kalau di Muslim. Iya, masalahnya Muslim kan nggak bisa baca huruf Latin. A-L-L-A-H dibaca Allah, bukan Allah. Coba, ini huruf apa? A, betul. Ya. Ini huruf L. Ini L. dibaca Al. Al. Oke, tambah huruf A.
tambah huruf H dibaca? Allah. Dibaca? Allah. Iya, kok baca Allah? Sejak kapan di sini ada huruf O? Kan nggak ada hurufnya A. Berarti Allah, bukan Allah. Baca aja nggak bisa, gimana? Oke, silakan. Sekarang begini. Apakah jika Allah punya anak, kamu akan menyembahnya bersama dengan Muhammad? Kalau jika Allah punya anak, maka saya tetap sembah karena jika. Oke, Tapi ini enggak jika dia nggak punya anak. Oke. Seandainya Allah punya anak, maka kamu akan menyembah dia bersama-sama dengan Muhammad, betul? Saya juga menyembahnya seandainya juga kalau dia punya anak, saya seandainya pasti menyembah dia. Baik. Nah, sekarang kalau misalnya saya buktikan bahwa Allah punya anak, apakah kamu akan menyembah dia? Kalau di Al-Quran, saya akan menyembahnya. Baik. Sekarang, siapa yang menyebabkan Maryam hamil? A. Udin, B. Allah. Tuhan. Siapa? Tuhan yang menyebabkan Maryam hamil. Oke, berarti Allah maksud kamu ya? Allah. Iya. Wait, kenapa kamu tiba-tiba Oke, baik. Baik. Oke. Terjebak, Dis. Oke, baik. Berarti anak itu datangnya dari benihnya itu datangnya dari Allah atau dari seorang pria? Benihnya dari Allah. Dari Allah. Berarti anak tersebut adalah anaknya Allah. Iya, betul. Berarti kamu harus menyembahnya, betul? Saya menyembah Allah tapi. Pernah. Oke, ada Al-Quran di situ? Aduh, lagi ditambah ini Bang Edi. Iya, makanya kau tak ngerti-ngerti orang kau saja ditambah. Apa Bang Edi? Tambah mana, Bang? Di Pasena. Di Pasena. Halo di Pasena. Bratasena masih banyak tambah nggak? Masih alhamdulillah full Bang Edis. Oh, berarti banyak udang sekarang ya? Alhamdulillah udangnya luar biasa Bang Edis. Mantap ya. Doakan di sini sejahtera Bang Edis, banyak umat. Mudah-mudahan ya. Semoga kesejahteraan melimpah atas penduduk di Pasena, Bratasena, itu daerah tambak udang itu. Udangnya sampai sini tuh. Ya. Udangnya sampai Saudara sini. Kita Nasrani banyak di sini. Iya, banyak di situ, banyak. Iya, banyak. Banyak. Itu udangnya gini, udangnya itu sampai sini, itu saya belanja di situ udangnya dari Indonesia. Cuman kemarin ada isu bahwa udang dari Indonesia itu kalau dimakan katanya bisa menyebabkan orang jadi alien. Di sini kemarin heboh. Tapi mudah-mudahan udangnya aman ya. Maksudnya tidak ada memakan hal-hal apa itu istilahnya. Ada reaksi fusi nuklir gitu saya kemarin bacanya gitu. Aman ya? Iya. Makanannya aman ya? Aman Tidak ada efek sini, Bang. Efek sampingnya ya? Nggak ada. Karena kompik diusir kemarin mau masuk sini. Apa yang diusir? Kompit 16 kemarin kan mereka 19 di sini 16 Bang Edis. Radioaktif gitu. Soalnya kemarin itu memang di sini tuh ada isu. Ini udang-udang dari Indonesia ini katanya ada radioaktifnya. Tapi mudah-mudahan itu tidak benar ya. Tidak Bang. Oke, mantap. Itu udangnya diekspor itu pakai kapal itu gede-gede itu kapalnya di situ ya. Iya, betul. Ke luar negeri Bang. Termasuk kesini tempat Bang Edi sekarang. Ke sini tuh diekspor ke sini. Iya. Ke sini diekspornya. Oke, gitu aja Bang ya. Sampai ketemu lagi Bang. Siap. Selamat siang. Siap. Oke, terima kasih. Selamat siang Bang Edis.
Iya, teman-teman ya. Kalau saya dulu zaman saya masih lulus SMA, itu biasanya saya itu senangnya membawa senapan angin, main-main ke Bratasena nembak. Itu dulu kesenangan saya. Kalau mancing di sana juga bagus, banyak baungnya di situ. Tahu baung nggak? Orang sini nggak tahu ikan baung. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik, ada Faruk Sianipar. Faruk Sianipar. Ya, silakan Faruk, nyalakan kameramu Faruk. 30 menit kita diskusi ya Faruk ya. Bentar, nah, silakan. Sebentar Dinda. Ya, kita diskusi. 30 menit kita diskusi ya. Bentar. Kasih waktu, nanti nggak ada ujung-ujungnya gitu loh. Oke, boleh. Baik, Faruk. Tema kali ini itu adalah mengenai statement Al-Quran yang menyebutkan selamat atas lahirnya anak Allah. Apakah Anda setuju atau membantah? Oke, berarti saya ditanya nih kan? Ya, setuju atau membantah. Kalau setuju berarti selesai, nggak usah diskusi. Kalau membantah kita lanjut. Saya datang ke Komal Edis dengan teman-teman. Saya nggak pernah dikasih kesempatan bertanya. Tapi udah gelagapan kan? Ini. Naik di satuan langsung menseret. Tenang. Saya tanya dulu, apakah kamu setuju? Saya boleh mirroring nggak? Kalau nggak boleh apa? Mau lari? Enggak. Saya cuma mau kepastian dari kamu, Dinda. Ya sudah, Faruk. Dengarkan Faruk. Faruk, dengarkan. Tema kita adalah ini. Al-Quran mengeluarkan statement bahwasanya selamat atas lahirnya anak Allah. Setuju atau tidak setuju? Oke, saya ngomong ya. Berat. Setuju atau tidak setuju? Jangan dipotong. Faruk, kau jangan ketakutan begitu, Faruk. Dijawab saja setuju atau tidak setuju. Nggak dikasih ngomong. Lihat nih, berbelit kan dia, berbelit kan? Jawabannya simple saja, setuju atau tidak setuju. Oke, silakan kamu tunjukkan datanya di mana Allah menyatakan kelahiran tentang anaknya, silakan. Baik. Yang menyatakan itu adalah Al-Quran. Coba bisa baca nggak? Ya. Oke. Datanya mana? Datanya. Baik. Betul tidak ada ucapan selamat sejahtera atas lahirnya Isa? Di mana datanya? Bukakan surat Maryam ayat 33. Maryam 33 silakan buka. Nih ya. Ingat teman-teman ya, kita minta kepada Dinda Edis di mana Allah menyatakan inilah makanya saya bilang. Kamu bisa baca nggak Faruk? Al-Quran menyatakan selamat atas lahirnya anak Allah, bukan Allah. Allah ngucapin ke siapa? Ini datanya Dinda. Oke. Nah, silakan. Si Edis kan teman-teman, Edis kan katanya 13 tahun belajar Quran. Nah, silakan baca. Bacakan Dinda. Silakan bacakan. Bacakan originalnya. Nggak usah lomba-lomba baca huruf Arab, baca terjemahnya, silakan. Silakan baca huruf Arabnya, baca terjemahnya, silakan. 13 tahun belajar Quran, bisa dibacakan Dinda, tolong. Baca Dinda. Lomba baca huruf Dinda. Arab lagi. Jadi kamu nggak mau baca artinya? Tidak takut kamu sama artinya? Dia belajar Quran, nggak bisa baca. Apakah kamu takut baca artinya? Bisa baca nggak? Enggak, saya nggak bisa baca itu. Baca artinya, silakan. Nah, silakan baca artinya. Baca artinya. Kalau nggak bisa baca nih, kesejahteraan. Silakan. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan. Mana narasinya mengatakan Allah itu bahwasanya satu-satu dulu, tenang. Jadi di situ ada nggak ucapan sejahtera? Tenang. Ada nggak di situ ucapan
selamat sejahtera atas lahirnya Isa. Ada nggak? Oke, kita balikkan lagi datanya. Di sini atas lahirnya Isa atau atas lahirnya anak Allah? Tenang, Isa dulu. Nanti kita buktikan Isa itu anaknya siapa. Isa dulu. Kamu anak Allah. Tenang. Nanti Isa anak siapa nanti? Isa anak siapa itu nanti. Jadi ada nggak ucapan? Satu-satu. Tenang. Jangan emosi, Dinda. Tenangkan dirimu. Apakah kamu setuju? Apakah kamu setuju? Selamat atas lahirnya anak Allah. Mana datanya? Tenang. Apakah kamu setuju di situ ada ungkapan keselamat sejahtera atas lahirnya Isa? Yang jadi temamu kelahiran Isa atau kelahiran anak Allah? Nanti Isa itu anak siapa nanti? Isa dulu. Ada nggak? Datanya mana ini? Temamu ini datanya mana? Isanya ada nggak? Takut dia mengakui. Aku sudah sampaikan. Isanya ada? Di sini. Isanya ada nggak? Saya. Isanya ada nggak? Jadi mainan kan? Kalau kamu mengatakan ada Isa, nih ada nama Isa tertuliskan. Nah, saya balikan lagi datanya. Silakan. Nah, mana data tertuliskan nama Isa? Oke. Di ayat sebelum. Oke, siapa yang bicara di situ? Yang bicara di situ siapa? Loh, yang saya tanyakan mana datanya, Dinda, berdasarkan yang temamu. Bicara di situ siapa? Yang bicara di situ siapa? Dalam Qur'annya bohong kamu ya. Bohong berarti Faruk, nggak ada yang bicara di situ siapa, Faruk? Loh, kok bertanya yang bicara? Al-Qur'an itu kalamullah, perkataannya Allah. Yang ngomong di surat Maryam ayat 33 itu siapa? Udin, Joko atau Isa? Gondrong. Udin, Joko atau Isa? Nggak jawab dia. Siapa yang di situ berkata Udin, Joko atau Isa? Tidak ada narasi di dalam Al-Qur'an di mana Allah menyatakan. Saya akan tunjukkan ayatnya. Sabar. Ketakutan dia, teman-teman. Baik. Kita bukakan surat Maryam ayat 33 dulu ya. Maryam 33. Nggak boleh saya bertanya Dindanya. Artinya. Nggak boleh bertanya abangnya Dinda. Mau lari dia. Nggak boleh. Sampai menseret dia kita bikin di sini. Baik. Apakah kamu menyembah pada Yesus? Saya balikkan dulu kamera saya. Apakah kamu Edis menyembah kepada Yesus? Baik, mau lari dia. Baik. Siapa di sini yang bicara, Faruk? Yang bicara siapa di sini? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari lahirku. Aku di sini siapa? Oke, aku di situ domir atau isim? memang mereka ini di sini, teman-teman. Mutar. Faruk, siapa aku di sini? Ya, aku di situ kita kaji dulu isim atau domir. Oke, aku di sini Budi atau Isa? Gondrong. Siapa? Namanya siapa? Gondrong. Mana namanya di sini Gondrong? Siapa? Yang kayak begini mau diskusi Faruk. Kau banyak mutar-mutar. Orang di situ udah jelas Isa, kau mutar-mutar. Jadi di situ bukan Isa. Sebentar, di situ bukan Isa. Bukan Isa itu. Apakah di dalam surah Maryam itu? Dengar dulu enggak? Adakah dihapus? Jangan dihapus lah judulnya, Pak. Terhapus judulnya di mutar-mutar kok Faruk. Ini kayak gini yang mau kamu tontonkan. Judulnya kan ini. Baik, saya tampilkan lagi. Saya bikin lagi. Pelan-pelan ya, jangan dipotong aku ngomongnya. Siapa di situ? Aku di situ Isa atau Budi? Oke, saya jelaskan ya, saya jawab ya, jangan dipotong Dinda ya. Enggak usah kau jelaskan. Aku di situ Budi atau Isa? Kayak mana kita mau berdiskusi? Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab, jadi potong. Temanya Dinda Edis hari ini, yes. Menteret si Faruk. Allah. Ketika
kita Orang tinggal jawab Isa aja kau mutar-mutar kau. Mutar-mutar kau tawaf. di dalam surah Maryam. Labbaik Allahumma labbaik. Kau tawaf. Kenapa kau tawaf? Emosi. Kenapa kau tawaf? Emosi dah. Ada yang emosi. Kenapa kau Dalam tawaf? surah Maryam, nih Dinda, ajarin kau ya. Nah, siapa di situ yang bicara? Nih. Domir. Muter kau. Muter kau domir. Ditanya siapa domir. Aku nggak tanya kau Dinda. Aku Siapa di situ? Siapa di situ? Oke. Aku di situ siapa? Mengulangi. Aku di situ siapa? Dengar dulu lah Bodisa. Ya, kau muter-muter nggak ada panjang-panjang lebar di sini. Aku di situ siapa? Oke, kata aku di situ domir dari Isa ibnu Maryam. Isa. Udah, baik. Jadi ada ungkapan salam sejahtera, keselamatan atas lahirnya Isa. Nah, sekarang saya akan buktikan bahwa Isa itu anaknya Allah. Baik. Sekarang, kalau Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya bersama dengan Muhammad? Di mana datanya Allah punya anak, Dinda? Kalau Allah punya anak, apakah kamu dan Muhammad akan menyembahnya? Oke, saya mirroring juga ya. Kalau Yesus punya babi, apakah kamu tenang. Jangan panik. Tenang. Gimana? Kalau Allah gini baru. Ini kalau kau nggak jawab ini, saya kasih yang lain. Kalau kau nggak jawab ini, saya kasih yang lain. Faruk, kalau kau tidak jawab ini, aku kasih yang lain. Pertanyaan terakhir. Takut. Ini aku kasih yang lain. Takut. Mana datanya? Kalau Allah punya anak, kalau berarti kalau itu bisa jadi enggak. Ya kan? Nggak bisa datanya. Kalau Allah punya anak, apakah kau akan menyembahnya? Kalau Yesus punya babi, apakah kamu menyembahnya? Baik, kau tidur di bawah sana. Nggak ada yang mau diskusikan. Berbelit dia muter-muter. Kan tinggal jawab saja. Kalau Allah punya anak, seandainya, apakah kau akan menyembahnya? Kenapa muter-muter kalau Yesus punya babi? Kan nggak nyambung. Masa dia ditanya kalau Allah punya anak kok kalau Yesus punya babi? Tanya saja mereka ini. Ungkapan itu ada di dalam Al-Quran, Gimana? Nangis si Faruk di bawah. Ayo kita lanjutkan lagi, silakan. Yang mau melanjutkan si Faruk yang tukang muter-muter, silakan. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit ya. Kita kasih naik ada Ridwan Eskanor, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Ridwan nyalakan kamera. Ya, Oke, Ridwan. Muslim ya Bang Ridwan ya? Iya. Oke, Muslim. Bang Ridwan lanjut nih. Kalau atau seandainya jika Allah punya anak, apakah engkau bersama dengan Muhammad akan menyembah dia? Tergantung, Bang. Tergantung. Baik. Makanya orang Islam ini tidak ngerti ayat Al-Quran. Kita sabar, kita tunjukkan ya. Kita sabar. Pasti nggak punya Al-Quran di situ ya? Pasti tidak punya Al-Quran di situ kan? Nggak ada. Oke, baik. Makanya mereka tidak tahu. Baik. Oke. Saya suruh Anda baca ya. Oke, silakan dibaca, Bang. Surat Az-Zukhruf ayat 81, silakan baca. Jika jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah orang yang memuliakannya. Oke, memuliakan di sini sebenarnya menyembah, Bang. Karena kata-kata itunya abidin ya.
Oke, jadi menurut Muhammad, kalau Allah punya anak, maka Muhammadlah orang yang pertama kali akan menyembah dia, betul? Itu kan tanda kurung, Bang. Maksudnya gimana? Itu kan nama Muhammad tanda kurung kan? Jadi aku di sini siapa? Ya nggak tahu kalau itu. Aduh. Tanda kurung. Yang datang muslimnya kok orang begini terus. Kalau Allah punya anak, maka akulah yang pertama kali menyembah anak itu, betul? Betul. Iya, berarti bukan tergantung. Kok Anda bilang tergantung? Jangan tergantung. Kalau kamu muslim berarti kamu harus menyembah anak itu, betul? Ya berarti nggak konsisten dong, kan ada juga yang ayat mengatakan kalau Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Bang, Allah punya rahim. Punya rahim nggak dia? Nggak punya. Nggak punya. Apakah Allah punya kelamin? Nggak ada. Ah, terus bagaimana dia caranya supaya dia, makanya dia memang nggak melahirkan di situ, memang tidak melahirkan. Sama Bapa di surga di dalam Injil juga tidak melahirkan. Yang melahirkan itu adalah Maryam. Tetapi anak siapa itu yang dilahirkan Maryam itu? Sekarang, siapa yang menyebabkan Maryam mengandung? Ya kalau di kitab itu ya Tuhan. Oke. Kalau misalnya Anda menjadi penyebab perempuan mengandung, maka Anda disebut bapak atau paman. Bapak. Nah, siapakah yang menyebabkan Maryam mengandung? Ya kalau di kitab sih Tuhan, Bang. Berarti anak siapakah itu berarti? Siapa bapaknya anak itu? Siapa bapaknya anak itu? Tuhan itu sendiri, Bang. Makanya saya bilang, dia menurut Al-Quran Isa itu anaknya Allah. Aduh, susah ya orang muslim. Makanya Faruk tadi nggak berani jawab. Orang Islam itu cara muternya itu harus domir, isim mustarok, balaghah, mantek, bayan. Itulah jurus akrobatnya orang Islam. Jurus akrobat. Kalau mereka mau menggunakan akal sehatnya, pasti jawabannya seperti yang Anda katakan. Isa adalah anak Tuhan. Oke lah, kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Oke bang ya, baik. Aduh. Kenapa teman-teman kalau muslim datang, kalau dia mau jawaban yang simple begitu, mereka pasti akan mengiyakan saya. Tetapi kalau mereka mau berbelit ya seperti itu tadi. Ya kan? Domi, balaghah, mantek, bayan, nun mati ketemu tanwin. Nah, itu kerjaan orang Islam gitu. Makanya kalau kamu ke masjid itu cuman diajarin kayak begitu aja. Logika nggak pernah dipakai. Ya. Oke, Bang Zaki, silakan Bang Zaki. Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Silakan Bang Zaki, nyalakan kamera Anda.
Ya, bentar lo ya. Edis, udah lama kita nggak jumpa nih Edis. Iya, yang saya heran kamu kok masih juga jadi orang Islam. Udah lama nggak jumpa, kamu bukannya datang memberikan kabar sudah dibaptis, kamu malah datang memberitakan masih Islam. Nah, silakan nyalakan kamera, Zaki. Oke. Ada kamera. Nah, sudah. Oke. Zaki, kalau Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Kalau Allah punya anak, seandainya apa? Tidak akan. Tidak akan. Kalau Allah punya anak, akan Edi. Tenang. Akan saya menyembahnya karena Allah itu Maha Tunggal. Allahu Ahad. Baik. Allahu Samad. Baik. Tenang. Saya balikan dulu kamera saya. Orang Islam itu teman-teman makin pakai sorban, makin nggak ngerti Quran. Tadi kamu katakan kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya ya? Tidak, Edis. Oke, coba baca ini. Baca. Jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah Muhammad orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Nah. Oke. Coba kamu baca Arabnya di sini. Fa'ana awalul abidin. Apa arti abidin? Kan udah dijelasin tadi artinya. Apa? Tapi itu udah jelas artinya, katakanlah jika benar Tuhan. Kan? Jadi permasalahannya apa? Oke, tadi kamu bilang kalau Allah punya anak kamu tidak mau menyembahnya, betul? Enggak, jadi permasalahanmu itu apa? Tadi kamu bilang kalau Allah punya anak kamu tidak akan menyembah anaknya, betul? Tidak akan, karena Allah itu tidak punya anak. Jika kalau Allah punya anak kan kamu tidak mau menyembahnya, betul? Jika kalau Allah punya anak, mulai muter Zaki, tadi kamu bilang sama saya kalau Allah punya anak, seandainya Allah punya anak, maka kamu tidak akan menyembah anak tersebut, betul? Betul. Ternyata di sini kalau dia punya anak, maka Muhammad akan menyembah anak tersebut, betul? Betul. Nah, berarti kamu bertolak belakang nggak? Kamu gontok-gontokan nggak sama Muhammad di sini? Tidak ada kan gini. Udah stres dia. Zaki, makanya kamu masih jadi orang Islam. Ada Al-Quran di situ, Zaki? Kamu punya Al-Quran nggak di situ? Ada, cuma saya malas keluar. Coba buka dulu surat Az-Zumar ayat 4, coba. Nggak, jadi permasalahanmu tuh apa di sini? Apakah kamu mau membuka surat Az-Zumar ayat keempat? Ya udah buka aja, saya baca. Tadi sudah saya buka. Kamu mau buka di situ? Iya, itu memang benar. Ya udah, kalau nggak mau buka, kau tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Orang Quranmu saja nggak pernah kau buka. Itulah teman-teman yang menyebabkan orang Muslim ngeyel, bandel, karena mereka melawan isi Qurannya sendiri. Muhammad saja bilang kalau Allah punya anak, maka aku, kata Muhammad, adalah orang yang pertama-tama menjadi abdunya, menjadi penyembahnya. Gimana? Dengan bangganya kamu mengatakan tidak mau menyembahnya. Oke, kita kasih naik ada Zekhoirul Umam.
Zaid Khairul Umam. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Zaid Khairul Umam. Apakah Anda seorang muslim? Muslim bang, muslim. Oke, silakan bang, nyalakan kamera dulu. Baru berhenti dulu lagi di jalan. Saya kirimkan permintaan dari sini ya. Silakan. Zaid Khairul Umam. Halo? Bentar bang, lagi di jalan. Bentar, berhenti dulu. Anda naik tapi lagi di jalan. Gimana? Nanti suruh buka Quran Anda gimana? Aduh. Oke lah teman-teman, nampaknya mungkin kita sudah sampai ke ujung acara ya teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau mau nonton siaran ulangnya, tadi sudah ada 3 orang ya membahas isu ini dan ketiga-tiganya sudah menseret ya. Itu sudah kesimpulannya, kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri, itu logikanya ya sudah dapat. Silakan kalian nonton, nanti ada di YouTube ya. Diputar kembali. Nanti saya rapikan, nanti teman-teman tinggal nonton yang sudah rapi ya. Yang datang nggak ngomong, datang diem-diem itu nanti saya buang itu yang begitu. Karena saya pengen durasinya itu betul-betul durasi yang sudah jadi begitu diskusi ya. Nanti saya rapikan di YouTube saya. Begitu. Nah teman-teman, di akhir acara lagi-lagi ya teman-teman ya. Iya.